brother. Kembali lagi di acara kita yang paling luar biasa ini di Ibrea Christ Community, yaitu ngopi dari rumah, brother. Ngobrol pintar dari rumah. Kan hari ini kita bersama dengan brother kita, brother Robson. Kita nggak usah kenalan lah dengan brother ya. Brother kan sudah lama, brother. Sebelumnya bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, yang dimanapun berada saat ini, silakan persiapkan diri kita. Oke, siapkan catatan, siapkan pertanyaan juga, ajukan pertanyaan, karena kali ini kita membahas sesuatu yang sangat doktrinal, brother, dan ini sangat inti dari kekristenan. Ini core dari kekristenan, brother. Dan saya mengingatkan bagi kita semua untuk kita sama-sama menyimak dengan baik, sebab nanti penjelasannya dari brother ini, dari brother Robson dan saya. Nanti juga ada bersama dengan Pak Gem di sana, tapi Pak Gem masih kita umpetin dulu di sana, brother. Nanti pasti gabung sama kita. Nah, nanti join bersama dengan kita. Dan siapkan kopinya masing-masing, brother. Kita toast dulu ya kan. Biar bisa kita seruput. Biar kita seruput kopinya ya. Apa-apanya itu. Nah, itu dia. Ngopi dari rumah, siapkan cemilannya semuanya. Kita sudah ada cemilan di sini. Oke. Silakan persiapkan semuanya. Aduh, enak banget, brother. Oke, kita akan bahas satu tema yang sangat, menurut saya ini sangat berat sekali, brother. Usahakan brother membawakannya dengan sesimpel mungkin, sehingga mudah ditangkap, ya, brother. Nah, secara substantif ya, secara substansi, berbicara tentang Kristus. Tema kita kan kali ini adalah Yesus Kristus, Allah sekaligus manusia. Kok bisa? Nah, itu tadi. Secara substantif kita sering kali berbicara tentang Yesus. Kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam karya keselamatannya, Dia telah menjadi jalan keselamatan bagi kita. Dan sering kali kita itu memahami Tuhan Yesus itu hanya dari apa yang telah dilakukannya, karyanya, brother. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus ini hanya sekedar menjalankan sebagai mediator, atau bisa dikatakan dia hanya seorang pengantar, dipandang seperti sebuah alat atau instrumen untuk selamat. Jadi cukup kita segera percaya kepada Tuhan Yesus, Dia telah menembus dosa kita, membayar hutang dosa kita, lalu ya udah, thank you Tuhan Yesus telah menebus dosaku gitu. Hanya sejauh itu pemahaman kita, brother. Tapi kita tidak pernah mendalami lebih jauh siapa sebetulnya Tuhan Yesus itu. Kita hanya sekedar ya apanya, karyanya saya, tapi siapa Tuhan Yesus itu tidak begitu didalami. Ini kan sesuatu yang sangat kompleks, brother, kalau bicara tentang Tuhan Yesus. Bahkan di dunia ini, menurut penelitian, setiap 6 jam itu ada buku yang terbit tentang Tuhan Yesus. Jadi bisa dibayangkan dalam berapa puluh tahun ini ada sekitar 200 miliar buku yang terbit hanya membahas tentang Tuhan Yesus, brother. Banget ya. Sampai segitu yang membahas tentang Tuhan Yesus. Nah, jadi saat ini coba kita membahas mulai dari basic terlebih dahulu, brother. Secara definitif ya. Secara definitif. Sebetulnya siapa Tuhan Yesus itu, dan bagaimana sih sebenarnya kita harusnya memahami pribadi Tuhan Yesus? Apalagi dengan tema kita ini, satu hakikat, tapi satu pribadi memiliki dua hakikat. Terbalik ya. Kalau satu hakikat, dua pribadi salah. Itu dia. Tapi ada pandangan seperti itu. Nah, itu dia. Seperti itu. Ada juga pandangan seperti itu. Nanti kita coba masuk ke sana, bro. Tapi terlebih di awal ini kita coba membahas tentang siapa sebetulnya Tuhan Yesus itu. Sebelumnya saya kalau lihat main begini bawaannya mau nyanyi sebenarnya. Oh jangan, itu bagian Pak Hendro aja yang nyanyi. Brother kali ini sebagai narasumber. Ya. Kita membahas sesuatu yang bersifat teologis. Yes. Kita mulai dari hal yang bersifat teknis ya. Definisinya dulu. Mulai. Dualitas Kristus atau duinatur Kristus. Apa yang brother tadi tegaskan di awal, membahas tentang Yesus Allah sekaligus manusia. Kok bisa sih ya? Kok bisa seperti itu? Bagaimana ceritanya bisa satu pribadi tapi ada dua natur?
Ya, ada dua sifat juga istilah yang sering digunakan, atau para teolog nih menggunakan istilah hypostatic union. Ush, ngeri udah pakai istilah-istilah, waduh. Istilah-istilah biasanya dipakai di ruang akademisi lah. Nah, ini di sini juga banyak juga orang-orang yang akademisi. Akademisi, brother. Jangan makanya makin jadi semakin menarik ini. Tapi kalau bisa pertanyaan jangan sulit-sulit. Di Grey ini orang lama-lama kita selesai. Di Grey ini orang pintar semua, brother, supaya brother tahu. Oke. Nah, lanjut ya. Lanjut. Kita lanjut. Jadi duinatur atau dualitas Kristus itu berbicara tentang satu pribadi dengan dua natur. Oke. Ya, ini sederhananya. Jadi secara garis besar kita membahas tentang pribadi dan karya Kristus. Itu nggak bisa dilepaskan ya. Kalau sudah bicara pribadi, kita pasti harus bicara tentang karya. Kapan dia memiliki dua natur? Jelas, ya. Kalau kita mau masuk ke dalam pertanyaan ini, jelas jawabnya sederhana sekali ya. Dia memiliki dua natur pada waktu dia berinkarnasi, pada waktu dia berkenosis. Filipi pasal yang kedua dan Yohanes 1 ayat 1 dan ayat yang ke-14 ketika Allah anak atau firman itu become flesh, menjadi daging. Nah, ini mungkin pengantarnya ya terkait dengan pembahasan kita secara definitif. Ya. Ngeri kali, brother. Secara pengantar aja udah. Saya tambahkan. Boleh. Jadi gini, tadi brother singgung satu data ya. Setiap 6 jam itu ada buku yang ditulis tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi setiap 6 jam. Itu nggak tahu berapa banyak ya buku tentang Yesus. Jadi jutaan, miliaran bahkan. Miliaran buku tentang Yesus. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa Yesus ini selain pribadi yang paling populer, pribadi yang paling mulia, pribadi yang paling agung, paling istimewa secara khusus di mata kita orang Kristen, orang percaya, dia juga pribadi yang paling kontroversial. Mungkin tidak banyak di antara kita yang mau menerima kalimat ini, pernyataan ini. Kontroversial. Tapi kita nggak bisa memungkiri. Nah, nanti kita bisa lihat ya dari sejak awal kemunculan kekristenan, perdebatan tentang kristologi begitu pelik, begitu sukar, begitu luar biasa, dan tidak habis-habisnya sampai hari ini. Hal itu menunjukkan bahwa kita nggak bisa menafikan bahwa pribadi Yesus itu adalah pribadi yang paling kontroversial. Itu sebuah pertanyaan terbesarnya adalah siapa sebenarnya? Itu tadi yang gue tanya, brother. Ya. Siapa sebenarnya Yesus ini? Ada yang menyinggung bahwa dia hanya sekedar manusia biasa. Ada yang berpandangan bahwa dia hanya sekedar rasul, nabi, bahkan guru moral. Para teolog liberal biasanya tidak mau menerima Yesus itu sebagai Tuhan, tidak menerima kebangkitan Yesus dari kematian. Itu sesuatu yang bersifat mitos. Dan masih banyak lagi ya pandangan seputar tentang Yesus. Tapi keyakinan kita terkait dengan Yesus itu jelas. Dia adalah Tuhan. Ya, mungkin timbul pertanyaan, kenapa kita meyakini, mempercayai bahwa Yesus itu Tuhan? Bukankah dia hanya sekedar manusia, lalu kita dituduh mentuhankan manusia? Kita dianggap mentuhankan manusia. Iya, benar. Ya, kita nggak pernah mentuhankan manusia, karena sejatinya Yesus itu. Sorry, bro, kalau sudah mulai bah gini udah mulai panas. Ini. Nah, kalau sudah ada kata bah mulai panas. Mulai dalam berarti. Ini daging semua soalnya nih. Ini sama seperti ini brother yang kita makan. Itu satang. Daging. Itu haram. Kalau lagi jalan, ya meja harum. Terus kenapa kita kok meyakini Yesus sebagai Tuhan? Menuhankan manusia. Ya bahkan ada tuduhan populer lah ya di budaya modern ini bahwa Yesus itu dianggap dipertuhankan pada konsili Nisea tahun 325. Nah, kalau saya boleh encounter, sederhananya begini. Orang yang menganggap bahwa kekristenan mentuhankan Yesus dimulai dari konsili 325 adalah orang yang tidak tahu sejarah. Secara khusus sejarah konsili Nisea. Ya. Jadi konsili Nisea tidak pernah mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Konsili Nisea hanya merumuskan sesuatu yang sudah diyakini oleh jemaat mula-mula dan para rasul yang sudah terlihat ya dalam tradisi kekristenan mula-mula dan tulisan perjanjian baru.
Kita melihat bagaimana perjanjian baru menegaskan identitas Yesus sebagai Tuhan. Identitas Yesus satu pribadi dengan dua natur, yang insani dan yang ilahi. Nanti kita banyak berbicara tentang ini semua, Siap. Dan dia merupakan pribadi yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Pribadi yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Banyak nubuatan tentang Yesus dalam perjanjian lama. Dari kelahiran, layanan, kehidupan, kematian, kebangkitan, itu semua sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Datanya ada ya, bro? Semuanya ada. Ya. Siap. Kalau kita boleh sebutkan ayat-ayatnya, dimulai dari Kejadian 3 ayat 15. Istilah proto-evangelium Irenaeus, abad kedua. Istilah proto-evangelium itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Irenaeus, artinya penginjilan pertama. Di mana Tuhan berjanji akan menghadirkan seorang Mesias yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Nah, nanti nggak bisa dipungkiri ya, kristologi dan soteriologi ini erat kaitannya. Satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Mesti dikasih tahu, brother. Kristologi itu apa, soteriologi itu apa? Kristologi tadi pribadi dan doktrin tentang Kristus. Kristologi ya, pribadi siapa Yesus dan seluruh tentang Kristus lah ya. Prainkarnasinya dan lain sebagainya macamnya. Lalu soteriologi, ilmu yang mempelajari tentang keselamatan. Sederhananya, jadi kristologi tidak bisa dipisahkan dari yang namanya soteriologi. Keselamatan tersedia karena pribadi dan karya Yesus Kristus. Itu yang membuat soteriologi nggak bisa dipisahkan dari kristologi. Nah, tadi kita sudah singgung Kejadian 3 ayat 15. Jadi Kejadian 3 itu berbicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Di pasal yang sama, Tuhan berinisiatif, ya. Tuhan yang berinisiatif pertama sekali ya, untuk mencari manusia dan mendeklarasikan janji keselamatan, di mana dia akan menghadirkan seorang juru selamat dari keturunan wanita. Lalu nanti ada Yesaya pasal 7 ayat 14, brother. Lalu nanti masih banyak lagi ini sebenarnya di kitab Mazmur, ya, bahwa dia akan disiksa, ya, kakinya dipaku. Lalu nanti di Zakaria, di kitab Zakaria, lambungnya akan dicucuk. Lalu di Mika, tempat di mana kelahirannya, itu juga disebutkan. Jadi banyak sekali nubuatan tentang Yesus, dan semua nubuatan ini digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Sebenarnya ini satu topik yang sangat menarik sekali, brother. Kenapa? Karena banyak implikasinya. Yang pertama, dengan digenapi seluruh nubuatan itu, PL, dalam diri Yesus, hal itu menunjukkan bahwa pertama, Alkitab adalah firman Allah. Amin. Alkitab adalah firman Allah. Karena tidak ada yang tidak digenapi. Dan semua tergenapi dalam diri Yesus. Yang kedua, Yesus itu adalah Mesias. Jadi tidak perlu lagi kita menanti kedatangan Mesias yang lain. Udah, Yesus ini Mesias. Memang nanti kita punya cara pandang yang berbeda dengan orang Yahudi terkait dengan kemesiasan. Sehingga tidak heran nanti mengapa orang Yahudi itu menolak Yesus sebagai Mesias. Nanti boleh dipersoalkan. Jadi banyak sekali ya nubuatan tentang siapa Yesus dalam perjanjian lama dan tergenapi dalam perjanjian baru. Secara khusus Rasul Paulus ya, dengan cakap, dengan kemampuannya, dengan intelektualitasnya, dia mengurai ya perjanjian lama itu dan merujuk kepada pribadi Yesus Kristus. Jadi banyak sekali ya yang bisa kita percakapkan, banyak sekali landasan teologis yang bisa kita jelaskan, kita uraikan untuk mengidentifikasi bahwa benar Yesus itu Tuhan, dan kita sekali lagi tidak pernah mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Jangankan mengangkat manusia jadi Tuhan, manusia jadi Superman, jadi Hulk itu hanya ada di televisi. Avengers tidak ada. Itu hanya di TV. Apalagi Yesus jadi manusia jadi Tuhan, tidak pernah terjadi. Hal itu tidak mungkin, nonsense. Iyalah. Nah, karena gini, jadi Yesus itu bukan manusia jadi Tuhan, tapi dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Cuman pertanyaan sederhananya gini, kenapa sih dia jadi manusia, brother? Nah, itu pertanyaan yang menarik. Mengapa Yesus jadi manusia? Karena untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, Yesus harus jadi manusia. Ini maksudnya itu yang pertama. Yang kedua, ini yang terpenting sebenarnya. Karena upah dosa ialah maut, Roma 3:23. Yes. Di Kejadian 2 kan Tuhan sudah kasih tahu
efek dari melanggar perintah Allah, yaitu mati. Nah, ini juga menunjukkan integritas dari Allah kita ya. Meskipun dia maha kuasa, dia berintegritas, dia itu adil. Dia tidak semena-mena ya menyelesaikan satu masalah. Ketika dia berinisiatif untuk menyelamatkan umat manusia, dia menyelamatkan manusia dengan menegakkan integritasnya, keadilannya, dengan dia tidak menghindari upah dosa itu. Dengan kata lain, ketika dia memilih untuk menyelamatkan umat manusia, dia harus menyelamatkan manusia dengan mengambil upah dosa itu, maut, kematian. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Allah bisa mati kalau dia tidak menjelma menjadi manusia? Nah, itulah Filipi pasal 2, secara khusus ayat 6 sampai 8. Itu terkait dengan kenosis. Allah mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, lalu mengambil rupa seorang hamba. Cuman ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya nyeleneh. Allah kok mati ya kan? Ya, itu dia. Mana sih kalau Allah kok mati gitu? Ya. Bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya simpel seperti ini? Kadang-kadang umat Tuhan kita itu juga bingung juga menjelaskannya gitu, brother. Ya. Allah kok mati? Katanya Tuhan Yesus itu Allah, tapi kok mati gitu? Ya. Itu kan pertanyaan simpel yang harus kita jawab juga untuk meresponi pertanyaan-pertanyaan dari luar gitu. Sebelum nanti aku lebih jauh, aku cuma mau dengar jawaban brother seperti apa sih? Ya, tadi kan saya sudah singgung juga ya terkait dengan mengapa dia mati, yaitu terkait dengan Allah harus menyelamatkan umat manusia dengan jalan mengalami kematian. Jadi kalau dia tidak menjelma menjadi manusia, bagaimana mungkin Allah bisa mati? Nah, itulah hebatnya Allah kita itu. Hebatnya dia dengan segala keberadaannya, dan dia bukan hanya pribadi yang maha kuasa. Dia juga maha bijaksana, dia maha adil, dia berintegritas, dia punya tatanan. Tidak pernah ada tindakan atau penetapan yang Allah lakukan yang di luar dari tatanannya, di luar dari integritasnya. Dia tidak pernah menabrak tatanannya. Nah, itu bagian dari tatanannya mengapa dia memilih untuk menyelamatkan umat manusia dengan jalan mengalami kematian. Ya, itu sehingga kita nggak perlu atau tidak tepat kalau bertanya begini, kan dia maha kuasa, kenapa nggak dengan cara lain aja dia menyelamatkan umat manusia? Kenapa capek-capek? Ada juga pertanyaan seperti itu kan? Kenapa nggak langsung dari surga aja dihapuskan dosa manusia? Kan maha kuasa. Tapi ingat konsekuensi dari dosa itu kematian. Nah, Allah itu ingat berintegritas, dia sempurna. Dia tidak berintegritas kalau dia hanya atau dengan semena-mena menyelesaikan masalah dosa itu nggak bisa. Lalu dia mengabaikan konsekuensi atau hukuman dari dosa itu, nggak bisa. Kalau begitu caranya, Allah tidak berintegritas. Allah tidak sempurna dalam kebijaksanaan dan keadilannya. Oke. Nah, sebelum lebih dalam lagi nih, brother. Brother minum dulu. Aku lihat brother udah mulai aus. Udah mulai panas soalnya. Iya, minum dulu, brother. Sebelum lebih jauh. Ya, teman-teman Igranes yang ada di rumah, Bapak Ibu, saudara-saudari, silakan memberikan pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan, dan silakan ambil kopinya dan minum kopinya. Kita ngopi dari rumah dengan rekan-rekan kita, brother, yang ada di sana. Diskusi dalam, tapi juga santai. Santai. Nah, brother, sebelum aku ke pertengkaran sepanjang abad mengenai kristologi, ya kan? Selesainya kapan kok sepanjang abad, brother. Ini sampai Tuhan Yesus datang pun pertengkaran tentang kristologi ini akan tetap terjadi. Nanti kita akan mengacu ke Bapak Gereja. Tapi sebelumnya gini, brother, aku mau menandaskan, atau dengan kata lain, aku mau membuat rumusan dari brother yang benar-benar firm terkait dengan keilahian dan kemanusiaan Yesus. Nah, tadi brother bilang ada sisi kontroversi. Ini kan kontroversi sekali. Paling kontroversial di muka bumi ini. Nah, itu dia. Nah, aku mau minta deskripsi dari brother terkait dengan keilahian. Dari mana kita atau apa dasarnya kita mengatakan bahwa Yesus ini betul-betul Allah? Benar-benar Allah. Jadi kita mau bahas keilahiannya dulu ya. Nah, baru kemudian kemanusiaan nanti. Kemanusiaan Yesus. Apakah betul-betul Yesus ini benar-benar sama seperti manusia? Bukan hanya sekedar tubuhnya, tapi pikirannya, perasaannya, seluruh totalitas diri Yesus. Apakah benar-benar manusia?
Ya. Nah kalau benar-benar manusia, dia dilahirkan dari Bunda Maria yang kita tahu bersama. Ya. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan sudah berbuat dosa. Kok bisa dia, kalau dia lahir dari manusia, ya berarti dia berdosa juga. Dia berdosa juga dong, brother, ya kan? Itu dia. Makanya aku tadi suruh brother minum supaya brother menjawab ini jangan keselak. Udah mulai dalam ya. Iya. Oke. Coba brother jelaskan dulu. Case by case. Keilahiannya dulu ya. Dari sisi keilahiannya, bagaimana kita bisa membuktikan? Yap. Oke. Ada yang mengatakan bahwa kita nggak bisa mempercayai menerima kealahan Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengatakannya secara eksplisit bahwa akulah Allah, sembahlah aku. Nah, itu tuh bertebaran tuh di sosmed tuh. Apalagi ya tetangga kita. Ya. Senang sekali dengan argumentasi ini. Tetangga kita yang ini kita sekarang gimana sih? Tetangga kita. terus bro. Yang senang sekali argumentasi ini. Seakan-akan ini argumentasi paling kuat, bah. Terus kita tidak bisa jawab, bah. Iya. Ini pertanyaan paling gampang. Masa sih? Paling gampang. Oke. Tapi kita jujur dulu ya. Paling gampang buat brother kali. Nah. Ini dibutuhkan pendekatan apologetis. Mainkan. Apologetis itu apologetika terkait dengan pertanggungjawaban iman. Iya, dia dosen apologet. Dan kita mencoba untuk menyuguhkan satu jawaban yang sederhana untuk bisa jadi pegangan kita dalam kita semakin kuat dengan apa yang kita yakini. Ya, karena kita harus tahu apa yang kita yakini. Jangan kita berkeyakinan tapi tidak tahu alasan mengapa kita meyakini itu. Aku jadi ingat si filsuf sekaligus teolog ini Anselmus. Dia bilang credo ut intellegam. Iman itu mencari pemahaman. Ya. Jadi saya percaya supaya saya mengerti, bukan saya mengerti supaya saya percaya. Ya, saya percaya supaya saya bisa mengerti, bukan mengerti supaya saya bisa percaya. Karena kalau mengerti dulu baru percaya, ya kita nggak akan pernah percaya. Ya, betul. Karena esensinya menjadi percaya itu pertolongan atau pekerjaan Roh Kudus. Amin. Ya, di surat Rasul Paulus Korintus itu jelas dan saya setuju sekali ya. Bukan karena kecakapan kita ya mengurai Alkitab, teologi, doktrin sampai orang pada akhirnya takjub lalu percaya, bukan pekerjaan Roh Kudus. Ada anugerah Allah yang bekerja di situ sampai orang itu bisa menjadi percaya. Kita hanya Allah. Seperti yang kita lakukan ini kita hanya Allah. Betul. Tapi yang membuat pada akhirnya orang berkesimpulan ya Allah itu Tritunggal, ya Yesus itu Allah, itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi penekanan aku tadi itu iman mencari pemahaman. Tidak mungkin orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beriman kepada Tuhan Yesus, tidak mendalami imannya. Semakin dia mendalami imannya, semakin dia percaya, semakin, karena begitu kompleks, begitu dalam, begitu multidimensional kalau mau bahas tentang Kristus. Makanya kalau orang hanya sekedar ya percaya Yesus sebagai Tuhan, itu menurut aku secara pribadi itu belum menjadi Kristen yang dewasa gitu. Ya. Kita nggak akan bisa dengan sempurna sepenuhnya memahami kealahan dari Yesus. Tetapi bukan berarti kita nggak bisa menjelaskannya secara logis dan teologis. Bukan berarti kita tidak bisa membuktikan kebenaran dari keilahiannya. Oh, sangat bisa, bukan hanya bisa, sangat bisa. Oke, coba kasih. Karena argumentasi kita itu terlalu kuat. Nah, kita jawab pertanyaan tadi ya. Sebenarnya saya balikan lagi ya pernyataan dari lawan terkait dengan iman kita. Sebenarnya justru sebaliknya, sulit untuk menolak keilahian Yesus. Itu dulu yang pertama di garis bawah. Oh ya? Ya, sulit untuk menolak kealahan Yesus. Karena gini, ciri-ciri dan karakteristik. Kita tahu ciri-ciri atau karakteristik Allah. Dan semua ciri-ciri atau karakteristik ya yang kita susun ya dari Allah itu ada pada diri Yesus. Nanti saya menggunakan analogi hands. Boleh. Ya, hands. Nah, itu saya pinjam dari buku, istilah yang saya pinjam dari buku Menempatkan Yesus di Tahtanya. Oh, mantap. Nanti saya akan singgung itu. Bukan hand sanitizer kan? Menempatkan Yesus di tahtanya. Nah, gini. Memang Yesus tidak pernah, ini dia jujur. Memang Yesus tidak pernah mengklaim dirinya secara eksplisit bahwa akulah Allah, sembahlah aku, nggak pernah. Itu kita harus jujur. Tapi bagaimana dengan ayat-ayat, beberapa ayat yang bisa dipakai untuk membuktikan kebenaran itu, seperti Yohanes 13 ayat 13. Kamu berkata aku guru dan Tuhan, benar katamu aku guru dan Tuhan. Nanti kita singgung. Tapi saya mengamati, memang benar. Tidak ada secara eksplisit ungkapan Yesus, akulah Tuhan, akulah Allah, sembahlah aku. Tetapi bukan berarti dia jadi tidak Allah. Hanya karena dia tidak pernah secara eksplisit
mengatakan akulah Allah dan sembahlah aku. Karena gini, tujuan dari kedatangan Yesus ke dunia ini bukan untuk gaung-gaungkan aku Allah, sembahlah aku. Lah, dia baru melakukan sesuatu, ya, mengungkapkan sesuatu yang bisa mengidentifikasi keilahiannya, sudah langsung dianggap menghujat Allah. Apalagi kalau terang-terangan dia mengatakan akulah Allah, langsung dilempar dengan batu. Tidak sempat dia disalibkan. Nah, jadi dia harus berfokus pada misinya supaya dia menderita dan disalibkan. Karena inilah jalan untuk kita diselamatkan. Tetapi dalam proses dia melakukan semuanya ini, misinya ini, dapat diidentifikasi bahwa dia tidak mungkin hanya sekedar manusia biasa. Oke, kita mulai. Contoh, Markus 2. Ya, Markus 2. Apa tuh case-nya? Tentang seorang yang lumpuh. Ya, Markus pasal yang kedua. Dia berkata bahwa dia berhak untuk mengampuni dosa. Markus 2 ayat yang ke-10 dan ke-11. Lalu dia dianggap menghujat Allah. Karena apa? Karena mengampuni dosa itu pekerjaan siapa? Allah. Pekerjaan Allah. Nah, kalau Yesus mengklaim bahwa dia berhak untuk mengampuni dosa, siapa menurut kita dia? Hanya sekedar manusia biasa? Tidak mungkin. Tak mungkin. Hanya 3 kemungkinannya. Yang pertama dia adalah rasul. Yang kedua dia adalah Tuhan. Yang ketiga dia orang gila. Orang gila. Orang gila ngaku-ngaku Allah. Iya, orang gila yang ngaku-ngaku Allah. Hanya orang gila yang ngaku-ngaku Allah. Yang kedua rasul nggak mungkin, nggak pernah ada rasul atau nabi yang pernah mengklaim dirinya berhak untuk mengampuni dosa. Jadi kesimpulannya hanya satu, apa? Tuhan. Dia pasti Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mengampuni dosa. Nah, yang kedua, dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan atas hari Sabat. Iya, ada case-nya ya, betul. Tuhan atas hari Sabat itu siapa kalau bukan Yahweh, Elohim, Allah. Nah, kalau dia mengklaim dirinya bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat, gak mungkin dia hanya sekedar manusia biasa. Nah, nanti di Markus pasal yang ke-14 itu menarik, brother. Ayat 61 sampai 64 ketika dia diadili oleh imam besar Israel. Imam besar Yahudi, ya, dia mengklaim beberapa hal. Dia menegaskan bahwa dia adalah Mesias. Engkau sendiri mengatakan, dia mengklaim bahwa dia akan datang di awan-awan. Hal itu menunjukkan bahwa dia adalah hakim yang akan menghakimi seluruh bumi. Markus 2 ya, coba kita buka sebentar ya. Markus 14. Markus 14 ayat 61. Itu menarik itu. 61 sampai 64. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Ada 4 hal yang bisa kita urai di sini, di ayat ini berarti ya, di ayat 62. Yang pertama, akulah dia. Jadi Yesus mengklaim secara langsung bahwa dia adalah Mesias dan anak yang terpuji. Yang kedua, kamu akan melihat anak manusia duduk. Anak manusia. Nah, kata anak manusia ini yang kedua. Anak manusia itu merupakan gelar ilahi. Kalau kita merujuk kepada Daniel pasal yang ke-7, ayat yang ke-14. Diidentifikasi di sana bahwa anak manusia itu adalah sosok ilahi. Dan itu pada umumnya ya, para pakar mengidentifikasi anak manusia itu adalah Yesus Kristus. Bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Dia diberikan kekuasaan oleh yang lanjut usia, yaitu Bapa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, duduk di sebelah kanan, itu bicara tentang otoritas. Duduk sebelah kanan itu bahasa figuratif yang menunjuk bahwa dia punya otoritas, kekuasaan. Dan yang keempat, di awan di langit. Datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ini menunjukkan bahwa dia akan datang sebagai hakim yang menghakimi seluruh dunia. Nah, kalau kita merujuk kepada pernyataan Tuhan Yesus ini, mungkinkah dia hanya sekedar manusia biasa? Nggak mungkin. Hanya satu kesimpulannya, dia pasti Allah, dia pasti Tuhan, dia pasti ilahi. Nggak mungkin hanya sekedar manusia biasa. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh imam besar itu? Terlihat kan, dia mengoyakkan jubahnya untuk menunjukkan bahwa telah terjadi satu penghujatan, untuk menunjukkan bahwa udah nggak perlu keterangan apa-apa lagi kita. Ini sudah jelas, ini sudah sebuah saksi, ini sudah jadi bukti bahwa dia layak untuk dihukum, bahkan dihukum mati. Karena upah dari seorang yang melakukan hujatan itu hukuman mati. Kalau merujuk kepada imamat, orang yang melakukan penghujatan harus dirajam pakai batu.
Imamat pasal 24 kalau nggak salah. Itu very clear. Nah, lalu yang kedua, nggak tahu nih keberapa nih? Kelima ya. Brother kayak minum lagi, brother. Udah mulai nggak nggak konsen. Biar santai. Minum lagi, brother. Udah mulai nggak konsen. Ini brother ada saksang, ada risol, tapi kita ada waktunya. Ini ternyata udah jam 8 nggak terasa banget. Waktunya masih banyak, brother. Tenang aja. Kayak pengantar ini ya. Brother yang bicara kristologi itu, brother, memang nggak cukup cuma sejam. Ini dan nggak mungkin ini hanya dalam sekali. Tenang, brother. Tapi kan brother bisa membuat itu semuanya secara ringkas, padat, dalam waktu singkat. Iya. Ya kan, yang ada Bapak Ibu di rumah puas, kita lemas. Ya tenang. Setelah ini kita bersama dengan ada di sini Burita pergi lu. makan. Setelah ini tenang. Ini makanan rohani dulu. Iya. Oke. Lanjut. Kelima sekarang. Kelima ya. Ya benar yang bagian menghitung. Tenang. Argumentasi tentang keilahian Yesus. Buat rekan-rekan di rumah, Igrianers, bikin pertanyaan. Siap. Sesulit mungkin. Tapi argumentasi yang kita paparkan ini very clear and very strong sebenarnya. Amin. Sampai nggak ada ruang bagi kita untuk meragukan bahwa benar Yesus itu adalah Allah. Oke. Nah selanjutnya, brother. Begini, selanjutnya bahwa dia mengakui dia sudah ada sebelum Abraham ada. Yohanes 8 ayat 58. Oke. Before Abraham was, I am. Ego eimi. Ego eimi ini merupakan sebuah ungkapan ilahi. Pernyataan ilahi. Ini setara dengan Ehe Asher Ehe dalam konteks perjanjian lama di Keluaran pasal yang ketiga, ketika Musa bertanya siapa namamu? Ya kan, orang lain, bangsa-bangsa lain, dewa-dewanya ada namanya, Allahnya ada namanya. Kok kami nggak ada? Nanti orang lain tanya bagaimana? Kami jawabnya Ehe Asher Ehe. Aku adalah aku. Nah ini sejajar dengan pernyataan Yesus dalam bahasa Yunani, ego eimi. Nah, ketika Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, pokok anggur yang benar dan lain sebagainya macamnya, roti, itu kata yang dipakai ego eimi. Nah di Yohanes 8 ayat 58 pun ego eimi. Aku adalah. Kata yang dipakai itu present. Itu memiliki makna, brother, dan dalam sebenarnya maknanya. Artinya bahwa tidak ada waktu di mana Yesus tidak ada. Dia selalu ada dan memang dia kekal. Wow, aduh, ini aku mau masuk ke pertanyaan yang ada waktu di mana Tuhan Yesus nggak ada. Oh, nggak ada. Aduh, dalam banget itu benar. Terjawab langsung berarti. Oh iya. Coba. Kalau kita merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1, wah itu lebih clear lagi. Aku pikir itu yang ke-6. Jelaskan dulu yang ke-5. Baru masuk ke-6. Sangkut paut lah ya, bersangkut pautan. Terkait. Jadi tidak ada waktu, tidak ada masa di mana Yesus tidak ada. Nah mereka itu marah. Loh, kamu ini belum sampai 50 tahun, Pak. Iya, benar. Udah mengklaim diri kamu lebih tua dari Abraham. Kok jadi bahasa Madura? Ke kiri, ke kanan. Kiri dan kanan. Malam-malam kudus. Waktu gaya orang Madura. Kalau nyanyi malam kudus. Oke. Aku kasih 2 detik, brother. Lama-lama kudus. Nyirin, tampin, lagu-lagu lebih. Cukup. Lanjut. Jadi dia menegaskan bahwa dia ada dalam kekalan dan dia tidak pernah tidak ada, selalu ada, kekal sifatnya. Dia jaraknya dengan Abraham itu kurang lebih 2000 tahun. Ya, betul. Bayangkan 2000 tahun. Dia sudah mengklaim bahwa dia sudah ada. Ini berbicara tentang apa? Pra-eksistensi Tuhan Yesus. Ya, kekekalan Tuhan Yesus. Nah, lebih lanjut ya, dia bukan hanya mengklaim bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Lebih jauh lagi, dia mengklaim bahwa dia sudah ada sebelum dunia ada. Bahkan dia memiliki kemuliaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa. Yohanes pasal 17 ayat 5. Tunggu dulu, catatan penting. Memiliki keilahian yang kemuliaan yang sama dimiliki oleh Bapa. Nanti di Yohanes 5 juga ditegaskan di sana bahwa anak itu punya hak untuk menghakimi, untuk menghidupkan dan sebagainya macamnya. Kita bahas semuanya. Pokoknya kenyang sekali nih. Pokoknya kenyang sekali. Igrianers, semua rekan-rekan di rumah kenyang sekali. Dan terjawab secara tuntas. Pergulatan terkait dengan kristologi. Mainkan. Ya pokoknya kalau orang fair ya, kalau orang membuka pikirannya dengan fair, dengan hati yang tulus, murni, menggali kebenaran Alkitab, nggak ada ruang untuk dia menyangkali kebenaran bahwa Yesus itu adalah
Allah. Oke, balik lagi tadi ke Abraham. Itu sampai di situ? Lanjut. Nah, terus itu yang keberapa tadi? Yang kelima udah. Yang kelima ya. Nah, jadi sebentar. Jangan ngeblank, brother. Brother, makan dulu. Sebentar. Abraham 2000 tahun jaraknya. Ya, betul Abraham. Nah, lebih lanjut lagi Yohanes 17, brother. Itu dia yang mau jelaskan. Doa Tuhan Yesus. Ya. Iya betul, doa Tuhan Yesus. Itu doa Tuhan Yesus ya. Betul. Kalau yang di Matius pasal yang ke-6 itu bukan doa Tuhan Yesus. Itu doa siapa? Itu doa yang diajarkan ya Tuhan Yesus kepada para muridnya, karena para muridnya ingin diajar oleh Tuhan Yesus. Yohanes mengajar para muridnya. Lalu mereka ingin diajar seperti Yohanes mengajar muridnya. Jadi doa Bapa kami, doa Yesus itu Yohanes 17. Ya, betul. Dan esensi doa Tuhan Yesus itu di pasal 17 itu supaya kita bersatu. Sama seperti aku dan Bapa ya. Engkau dan aku bersatu. Gak usah lari-lari ke doa. Nanti aku terpancing ngomong doa-doa yang lain. Ya, gak apa-apa. Aku takut nanti brother berdoa dalam bahasa roh. Nanti gak selesai. Lanjut. Apa? Yohanes 17. Lanjut Yohanes 17. Glorify me with the glory I had before the world was. Mantap. Permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang aku miliki sebelum dunia dijadikan. Jadi ini dia menarik ya. Yesus bukan hanya sekedar mengklaim bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada, tetapi dia juga mengklaim bahwa dia sudah ada sebelum dunia ada. Coba, manusia mana yang begini? Sebelum dunia ada ya? Iya, makanya tadi udah tepat sekali kita mengunci dengan 3 kesimpulan saja. Kesimpulan tentang Yesus ini siapa? Yang pertama, dia itu nabi atau rasul. Yang kedua Tuhan, yang ketiga orang gila. Nah, nggak mungkin hanya sekedar nabi atau rasul, karena nggak pernah ada rasul yang pernah mengklaim seperti ini. Nabi mengklaim kalimat-kalimat atau pernyataan ultimat seperti ini. Nah, dia pasti Tuhan. Orang gila lebih-lebih lagi. Nggak mungkin hanya nggak mungkin kita mengakui dia orang gila. Bisa binasa kita. Oke. Yang ada kita yang dianggap gila nanti jadinya. Nah, masih banyak lagi sebenarnya. Oke. Aku potong di situ, bro. Coba brother hubungkan dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 terkait dengan bahwa dia sudah ada sebelum dunia ada. Ini kita masih bicara dalam konteks keilahiannya. Yohanes 1 ayat 1 itu kan salah satu teks yang sangat populer dan banyak sekali paling umum dipakai oleh para teolog. Ya, dan banyak sekali diinterpretasi dengan berbagai macam interpretasi yang ada. Nah, dari sisi kita, bagaimana kita memberikan pandangan? Terkait keilahian Yesus. Saya buat beberapa kesimpulan dulu ya. Mainkan. Dari Yohanes 1 ayat 1 dapat kita simpulkan bahwa Yesus itu adalah kekal. Kekal. Sip. Jadi tadi kan sudah kita singgung, tidak ada waktu di mana Yesus tidak ada. Ya, pros berhadap-hadapan dalam kekekalan bersama dengan Bapa. Kata pros menunjukkan bahwa Bapa dan Anak ini kedua pribadi yang berbeda sebenarnya, saling berhadap-hadapan. Ya, bukan hanya bersama-sama tapi berhadap-hadapan di dalam kekekalan. Yang kedua, bahwa Yesus itu adalah Allah, bukan ilahi ya, seperti yang dipahami oleh saksi Yehova. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Allah tapi ilahi. Hanya karena nggak pakai artikel. Nah, kalau mereka mau fair, di ayat 18 kata yang dipakai untuk Bapa, ya melihat Allah itu kan pasti Bapa. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, kata Allah di situ kan pasti Bapa. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, ini Yesus. Tapi tidak seorang pun yang pernah melihat Allah itu Bapa. Nah, mereka juga setuju bahwa ini Bapa. Tapi lihat, ya ini dia ya. Ketidakkonsistenan mereka terlihat sekali. Inkonsisten. Di ayat ini nggak pakai artikel untuk Bapa. Nah, apakah kita mau memberi kesimpulan yang sama seperti ayat 1? Hanya karena nggak pakai artikel, lalu kita menyimpulkan hanya ilahi. Hanya ilahi. Berarti Bapak juga bukan Allah, ilahi dong, karena nggak pakai artikel di sini. Nah, jadi yang pertama dia kekal, yang kedua adalah Allah berdasarkan Yohanes 1 ayat 1. Yang ketiga bahwa dari Yohanes 1 ayat 14 bahwa Yesus itu adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, pasal 1 dari Yohanes 1 ya ayat 1 dan ayat 14 merupakan ayat yang very eksplisit ya, sangat eksplisit ketika kita berbicara tentang duinatur Kristus. Ya, dua natur dengan satu pribadi. Ya, yang insani dan yang ilahi dalam satu pribadi. Nanti ada Filipi 2. Tapi menurut saya ini lebih pas, lebih tepat
sama-sama kuat sih Filipi 2 juga, tapi menurut saya ini lebih tepat, lebih efektif untuk kita menunjukkan identitas Kristus ya, yang memiliki dua natur dan satu pribadi. Begitu, brother. Jadi, atau mungkin kita baca dulu ayatnya ya. Boleh, brother. Pada mulanya adalah firman. Sorry, brother, bisa nggak brother pakai bahasa Yunani aja? Pak, kalau Pak Gem hafal, nanti kita panggil Pak Gem. Arke and hologos tadi lah. Iya. Arke and hologos tanpa lihat Alkitab. Gini, brother. Kita kalau sudah sekolah teologi itu bukan hanya sekedar agar jago baca-baca ayatnya, tapi langsung mengurai secara gramatikal, sintaksisnya langsung, bukan main kaleng-kaleng ya. Pak Gem itu kerjaannya nanti. Boleh baca. Tapi yang lebih penting lagi, bagaimana kita bisa mengurai secara sederhana dan menghidupi. Iya, menghidupi itu paling penting. Karena seorang yang pintar itu adalah seorang yang mampu menyederhanakan hal yang sulit, hal yang sukar, bukan menyukarkan hal yang sulit, hal yang sederhana. Nah, itu kita perlu cermati. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, jadi firman itu bukan sama dengan Bapa. Ya, ini sabellianisme, modalisme, Jesus only, tidak bisa diperhitungkan tafsirannya, karena ayat ini jelas menegaskan bahwa Yesus itu adalah Allah, dan Yesus itu berbeda pribadinya dengan Bapa. Oke. Ya. Mungkin brother bisa expose apa yang dimaksud dengan modalisme, sabellianisme. Modalisme, sabellianisme, ya. Terus Jesus only, Oneness Pentecostal. Ini istilah ya. Iya, istilah-istilah yang sama yang merujuk pada pemahaman yang sama. Bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah pribadi yang sama. Satu pribadi memanifestasikan dirinya dalam tiga bentuk yang berbeda-beda. Biasanya digunakan istilah yang seperti ini, brother. Dalam konteks sebagai pencipta, dia menyatakan diri sebagai Bapa. Penyelamat mengidentifikasikan diri sebagai Yesus. Lalu yang menguduskan mengidentifikasikan diri sebagai Roh Kudus. Di rumah namanya Pak Ali. Sebagai kepala rumah tangga Pak Ali, sebagai ketua RT Pak Ali juga, lalu sebagai ketua STT juga Pak Ali. Ini namanya tiga fungsi satu pribadi. Nah, Tritunggal itu tiga pribadi. STT Ingria, brother. Ingrianers. STT Ingrianers. Nah gitu, apalagi brother yang mau ditanyakan? Nah, mungkin ini pertanyaan yang menurut aku agak brother agak susah menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah begini. Kan tadi kita sudah bahas tentang ilahi. Ya. Kita tutup pertanyaan ilahi ini di pertanyaan ini. Bahwa Yesus itu keluar dari diri Bapa. Bagaimana kita menjelaskan hal ini, brother? Jangan brother lihat jam, masih banyak, tenang aja. Saya boleh keluar dulu nggak? mau tukar pemain? Kita panggil Pak Gem di sini. Biar Pak Gem yang menjelaskan. Jadi ada sebuah pandangan menyoroti tentang ayat ini. Ya. Karena kan ayat ini ada di sana, dan ini juga menjadi sebuah pertanyaan teologis yang sifatnya filosofis yang harus kita jelaskan. Kalau tadi brother katakan bahwa Yesus itu tidak ada waktu di mana dia tidak ada. Ini untuk menjembatani kita masuk kepada pertanyaan yang sisi insaninya, kemanusiaannya itu, brother. Karena kemudian hal inilah yang menjadi perdebatan, pertengkaran sepanjang zaman terkait keilahiannya. Bahwa ada waktu di mana Tuhan Yesus itu dilahirkan dari Bapa. Ada waktu di mana Tuhan Yesus itu keluar dari Bapa. Kalau dikatakan keluar berarti ada waktu di mana dia memang tidak eksis gitu, brother. Bagaimana kemudian menjawab pertanyaan itu? Ya, sebenarnya Injil Yohanes ya, yang paling banyak menyinggung soal Yesus keluar dari Bapa. Yohanes. Tapi sudah clear ya terkait dengan tadi Yesus itu adalah Allah ya, brother ya. Sangat clear. Ini hanya pertanyaan untuk menyembatani ke sana. Terkait dengan landasan teologis ya. Nanti saya mau menggunakan satu kerangka berpikir logis ya. Boleh. Untuk menguatkan pernyataan kita. Tapi ada nih chat masuk secara personal tadi ya. Oh gitu. Yang bertanya terkait dengan ayat-ayat dari bahwa Yesus itu Allah. Apakah ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu Allah? Mungkin kita kasih beberapa ayat, brother ya. Boleh. Untuk memperkuat argumentasi kita. Kasih aja, brother. Nah, contoh Roma 9 ayat 5. Ya, Roma 9 ayat 5 itu jelas kok, kuat sekali.
Lalu 1 Yohanes 5 ayat 20. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Terus Yohanes di Yohanes 5, di Yohanes 14, di Yohanes 11, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau di sebentar, Yohanes 9, Roma 9 ayat 5 tadi udah ya? Ya. Terus Yohanes 1 ayat 1. Ayat semua isi pikiran brother. Yohanes 1 ayat 1. Dan masih banyak lagi, ya. 1 Yohanes 5 ayat 20 tadi udah saya singgung ya. Betul. Masih banyak lagi sebenarnya. Tapi kalau terkait dengan argumentasi, saya rasa sudah cukup sekali ya. Cukup. Argumentasi kita terkait dengan bahwa Yesus itu benar-benar Allah. Cukup. Nah, masuk ke pertanyaan ini. Begini, terkait dengan keluar dari Allah. Ingat ya, bahwa Allah itu Tritunggal. Oke. Kekristenan mengakui Allah yang Tritunggal sifatnya, dan ini pengakuan umum dari kekristenan. Ya, mengakui Alkitab itu firman Allah, mengakui Yesus itu Allah, mengakui Allah yang Tritunggal. Ini merupakan pengakuan iman kekristenan yang sangat fundamental sifatnya. Keluar dari ketiga hal ini, kita telah keluar dari kekristenan yang sejati sebenarnya. Sip. Setuju. Nah, keluar dari Allah itu menunjukkan bahwa memang Allah itu ada dalam satu hakikat. Dalam satu hakikat, dan mereka tidak terpisahkan. Allah Tritunggal itu adalah Allah yang tidak pernah terpisahkan. Nah, nanti ada ruang sih untuk kita diskusikan terkait dengan waktu Yesus disalibkan. Eloi lama sabachthani. God, why have you forsaken me? Mengapa engkau meninggalkan aku? Ada ruang untuk kita mempercakapannya. Tetapi dalam kekekalan tidak pernah Allah terpisah. Ya. Keluar dari Allah itu menunjukkan perikoresis. Ya, kesatuan Allah yang kekal, yang sempurna, persekutuannya yang sempurna, ada keharmonisan, ya, ada persekutuan dan lain sebagainya macamnya. Itu yang dimaksud dengan keluar dari Allah. Nah, kita nggak bisa lebih lanjut ya mendeskripsikan, memahami, menafsirkan kata keluar dari Allah ini, karena bapak-bapak gereja pun tidak pernah berusaha untuk memecahkan ini, apalagi sampai terlalu jauh menyimpulkan keluar dari Allah, menunjukkan bahwa sempat anak tidak ada, seperti pernyataan Arius. Ya, Arius itu ya tokoh yang sesat ya, karena memandang bahwa Yesus itu diciptakan. Nah, saya mau menjelaskan sebenarnya, tapi kita punya waktu yang cukup. Cukup, brother. Tenang aja, pokoknya di sini aku sebagai sekretaris Ibre ya bisa menambahkan waktu buat brother. Ini sebenarnya Paulus juga, atau orang Yahudi pada umumnya, tapi representatifnya Paulus lah ya, punya pergumulan yang sama seperti yang dialami oleh Arius, tapi kesimpulannya berbeda. Nah, pertanyaannya, daripada memilih Arius, kita pasti memilih Rasul Paulus. Gini, Arius itu punya pergumulan begini. Kan waktu itu mereka dalam lingkungan orang Romawi, Yunani ya. Ini konteksnya ya? Ya, pada waktu itu Romawi, Yunani kan udah terkenal menyembah atau punya banyak dewa, politeisme lah sifat dari keyakinan mereka. Arius ini hidup di abad keberapa, brother? 2, 3, 4. Konsili Nisea? Ya, 3 dan 4 ya. Konsili Nisea. 3 dan 4. Nanti di Konsili Nisea tahun 325 itu dipercakapkan pandangan dari si Arius ya. Oke. Nah, jadi Arius itu memandang bahwa kalau kita memandang Yesus itu sama dengan Bapa, kita terjebak pada politeisme dong. Nah, make sense juga sebenarnya. Nah, itu yang membuat dia pada akhirnya berkesimpulan bahwa Yesus ini tidak homoousia, tapi homoi. Homoousia. Pelan-pelan, berarti harus jelaskan. Tidak homoousia, tapi homoi. Ngeri kata homo ini, bro. Homo. Jangan salah. Ini bisa dipotong, dimasukin ke TikTok, bro. Iya, masa Yesus homo kan? Jahat banget ya kalau bisa terkenal kita nanti. Ya. Homoousia artinya serupa. Memiliki hakikat yang sama dengan Bapa. Kalau homoi mirip, hanya mirip. Nah, Yesus itu hanya mirip dengan Allah, tapi dia tidak sama dengan Allah. Karena kalau kita menganggap dia sama, sehakikat, serupa dengan Allah, berarti kita terjebak pada politeisme. Nah, sekarang kita masuk pada pergumulan Rasul Paulus. Tadi kan saya tegaskan sama, kesimpulannya yang berbeda. Kan monoteisme kata ini. Paulus. Iya, Allah itu hanya satu. Ya kan, monad tunggal. Seperti bahasanya si Arius, monad tunggal. Nah,
Betul, Allah itu satu, itu esa dalam hakikatnya, tapi bukan dalam pribadinya. Karena kita nggak bisa tafikkan ketika kita melihat Alkitab, ada 3 pribadi yang memiliki hakikat dan karakteristik yang sama. Ketiga pribadi ini, Bapa, Putra, Roh Kudus, memiliki hakikat dan atribut atau ciri-ciri yang sama. Sehingga kita berkesimpulan, tidak mungkin bahwa Yesus itu hanya sekedar manusia biasa, Roh Kudus itu hanya manusia biasa, hanya makhluk ilahi saja, nggak mungkin. Lebih dari itu, karena mereka itu punya karakteristik atau sifat-sifat yang sama. Nah, biarkan Alkitab itu berbicara apa adanya tentang dirinya sendiri. Ya, terlepas dari nanti sukar bagi kita untuk memahaminya. Pada diri sendiri. Ya, sukar kita untuk menangkapnya itu nanti dulu. Tetapi kita nggak bisa memungkiri menyangkali bahwa Alkitab menyaksikan seperti itu. Bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu 3 pribadi yang berbeda yang memiliki sifat-sifat dan hakikat yang sama. Gitu loh. Dan Alkitab tidak pernah mengidentifikasi bahwa kita itu menyembah banyak Allah atau Allah kita banyak. Nggak pernah. Selalu ditekankan Allah itu satu, Allah itu esa. Dalam hakikatnya. Dalam hakikatnya. Gitu. Brother, ini brother sampai keringetan, pembicaraan kita ini dalam sekali, brother. Dan aku tetap hot. Itu dia, brother. Dan biasanya, brother, kalau minuman kita sudah mulai habis, biasanya ada yang masuk ngisi minuman, brother. Tapi kali ini nggak ada, brother. Aduh, saking seriusnya kita, brother. Bisa nggak sampai jam 9 ini? Bisa, soalnya Pak Gem belum kita panggil untuk membacakan bahasa Yunani. Ini baru keilahiannya. Sorry, di sana ada Pak Leandri. Apakah ada pertanyaan di Zoom kita? Silakan diajukan. Sambil kita lanjutkan, brother ya. Brother bisa mengakomodir nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sambil kita lanjutkan dulu ini ya, biar kita bisa. Ini masih ilahi. Waktunya. Kemanusiaan juga bisa. Kemanusiaan ya. Langsung saja ke kemanusiaan. Nah, tadi menarik terkait dengan Arius. Kan memang banyak sekali pandangan. Ada yang memandang, ada yang terlalu memandang bahwa Yesus itu bukan ilahi, tapi ciptaan Arius. Ada juga yang memandang dia bukan manusia tapi benar-benar ilahi, brother. Jadi ada spektrum-spektrum yang memandang bahwa dia ini manusia seutuhnya, ciptaan. Ada juga yang memandang bahwa dia ini benar-benar ilahi, benar-benar. Banyak, tapi sayang memang, Pak. Iya. Ada Eutiches, ada Apollinarisme, betul. Ada Ebionitisme, ada Nestorian. Tapi waktu kita terbatas. Jangan pada bicara waktu, tenang aja. Memang ada agak beda memang, waktu terbatas sama kemampuan kita terbatas itu beda. Brother. Kan ada salah satu ayat, dan ayat ini kemudian menjadi landasan bagi teman-teman kita yang lain terkait dengan bahwa dia itu yang pertama yang diciptakan. Kolose 1:15. Yang pertama diciptakan. Ini makin malam makin hot. Nah, lalu makin sukar, makin nggak bisa habisnya ini. Lalu kemudian ada waktu di mana Tuhan Yesus berkata, tentang hari itu aku tidak tahu. Kok bisa Allah tidak tahu gitu? Ini kapan berakhirnya ini? Nah, itu dia. Tapi sebelum itu apa kita panggil dulu Pak Gem? Masih bisa. Gimana Pak Gem? Pak Gembal masih bisa sampai jam 9 ini ya? Sampai jam 9 kah atau? Aduh, ini kepanjangan. Secara cepat mungkin Pak Gembal nanti bisa nyusul. Oh iya Bang. Kalau 1:15. Ini saya tertantang nih untuk menjelaskan ini. Makanya aku selalu menantang, tapi aduh, kopi habis ini, kode keras. Kode keras ini. Kopi. Saya baca baik ya, brother ya. Sambil kopi kita datang nih, brother. Iya kan? Kalau 1:15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ini mungkin yang brother maksudkan. Iya, itu dia. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Coba, itu berarti Yesus diciptakan. Ya. Arius benar. Ya kan? Nah, dia itu manusia, bukan Allah. Nah, kata yang dipakai sebenarnya yang pertama itu bukan menunjuk kepada bahwa dia diciptakan. Prototokos itu bicara tentang keutamaan. Dalam bahasa Yunani, keutamaan atau keistimewaan. Bahwa dia lebih utama, lebih unggul dari semua ciptaan yang ada. Bukan menunjukkan bahwa dia yang pertama kali diciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Itu cara berpikir yang salah. Contohnya, kita tunjukkan kesalahan cara mereka menafsir, premis mereka salah. Ayat 18, brother. Mainkan ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kata yang pertama yang dipakai atau yang sulung itu prototokos juga. Sama seperti ayat 15, prototokos. Nah, pertanyaannya,
Kalau kita menganggap bahwa kata prototokos itu artinya yang pertama dalam pengertian matematika, sehingga kita menyimpulkan bahwa Yesus itu diciptakan pertama kali. Nah, apakah kita mau menyimpulkan bahwa Yesus itu menurut ayat 18 ya, yang pertama kali bangkit? Saya mau tanya, brother. Apakah ada Tuh. Oke. Silakan. Ini kakak pembina kita nih. Waduh. Kalau kurang nih silakan. Nah, tambah satu nih. Ini tadi gelasnya. Oh. Pak bicara saya ambil aja. Bisa minta PT goreng ya? Oh, siap. Sekalian tempe goreng, cookies pisang. Sambal roa juga. Iya. Sambal. Tenang. Nanti kita bayar semua Kak Pindah ya. Jadi kita tuang sendiri nih, brother. Tuang sendiri. Aduh. Lanjut ya. Kayaknya 1 gelas lagi buat Pak Gem nih. Ntar kita panggil Pak Gem. Nah, ayat 18 itu, saya mau tanya, brother. Kalau saya satu. Ayat 18. Apakah Yesus itu adalah orang yang pertama kali bangkit dari kematian? Ya. Apakah Yesus adalah orang yang pertama kali bangkit dari kematian? Apakah ada tokoh di dalam perjanjian lama yang pernah mengalami kebangkitan dari kematian? Sejauh ini. Di perjanjian lama. Oh, di perjanjian lama ada. Ya. Di perjanjian baru ada nggak tokoh yang bangkit dari kematian sebelum Yesus? Banyak. Lazarus. Nah, jadi nggak boleh kita artikan dalam pengertian matematika. Protokos itu artinya yang lebih unggul, yang lebih utama atau istimewa. Itu maksudnya. Karena kalau kita mau memahami protokos dalam pengertian yang pertama dalam pengertian matematika, gagal kita memahami Kolose 1 ayat 18. Karena Yesus bukan yang pertama kali bangkit dari kematian. Ada banyak yang pernah bangkit dari kematian. Salah satunya Lazarus. Terus. Nah, aku mau lihat pertanyaan. Iya, Lazarus. Salah satunya Lazarus. Nah, oke. Jadi gagal mereka untuk mendukung pandangan mereka yang mengatakan menyimpulkan bahwa Yesus itu diciptakan. Ayat ini tidak sedang menunjukkan bahwa diciptakan, tetapi menunjukkan bahwa dia adalah yang paling istimewa, yang paling unggul, paling utama dari semua ciptaan yang ada. Tidak bisa dikompar dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena sejatinya ayat yang ke-16, ayat yang ke-17, dia itu adalah pencipta. Kenapa dia yang lebih utama, lebih istimewa dari semuanya? Karena dia adalah pencipta. Karena dia yang punya segala sesuatu. Oke, gini brother. Ini juga aku ada masuk pertanyaan dari rekan kita. Entah bisa disebutkan nggak ya namanya, tapi saya kira pokoknya ini orang dekat lah ya. Igrianers ini. Menyangkut dengan pertanyaan itu bahwa dia sebagai pencipta. Terus tadi brother berulang kali mengatakan bahwa dia perikoresis bersama dengan Allah secara harmonis. Dalam terjemahan lain perikoresis itu adalah menari bersama, berkelindan mereka Allah Tritunggal ini. Dalam hakikatnya sama. Ini pertanyaannya simple brother, tapi ini menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Apakah Allah itu setara? Apakah Yesus setara dengan Bapa? Ini bisa berkopter. Makanya aku sengaja brother suruh tambahin kopi supaya brother menjawab pertanyaan ini. Kalau tahu begini berakhir aja lah ya. Ini diskusinya berakhir aja kalau sampai jam 9. Pagi belum masuk. Enggak jadi sampai jam 9. Gini, aku kasih dulu. Aku kasih dulu brother tambahan. Aku tadi minum tapi masih kering aja. Siapa suruh brother bilang boleh mengajukan pertanyaan? Biar aku mewakili sosok ini. Ini sosok yang dekat nih sama kita brother. Dekat di hati. Ayat ini pertanyaan ini lebih mantap kalau dibuat satu sesi khusus. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Brother nggak usah ngeles brother. Jawab aja pertanyaan itu. Oke, nggak usah brother pakai ngeles. Begini, oke. Selalu menjadi sebuah pertanyaan. Ya terkait dengan kesetaraan antara Yesus dengan Bapa. Nah, layak untuk kita mendiskusikan Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Ayat Filipi 2 ya. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Oh, kali ini aku yang baca, brother. Ya. Filipi 2 ya. Ayat 6 sampai 8. Oke. Baik. Filipi 2 ayat 6 sampai 8 begini bunyinya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, ini terkait dengan kenosis ya. Allah yang mengosongkan diri, yang walaupun dalam rupa Allah
kok agak turun suara brother ketika menjawab ini? Karena ini udah masuk ke ranah yang akademis. Nah, ini pertanyaan tersulit dari semua pertanyaannya. Pertanyaan yang ada yang paling sulit. Kok jadi turun diafragma brother? Padahal kita belum membahas kemanusiaan Yesus. Itulah, mungkin kemanusiaan Yesus di lain waktu kali ya. Atau nanti Pak Gem lah ya. Ya, yang walaupun dalam berupa Allah. Jadi pertama, kita nggak bisa menafikan bahwa Yesus itu memiliki esensi atau hakikat yang sama, morpeteu. Dia memiliki rupa yang sama dengan Allah, memiliki gambar Allah. Dengan kata lain, kesimpulannya adalah Yesus memiliki hakikat yang sama. Hakikatnya setara, sama-sama Allah. Ya, itu dulu yang pertama kali kita garis bawahi. Underline. Yang kedua, kita nggak bisa memungkiri bahwa ketika Yesus menjelma menjadi manusia, dia lebih rendah daripada Bapa. Ketika menjelma menjadi manusia. Ya. Berinkarnasi ya. Ya, berinkarnasi. Yohanes 14 ayat 28. Bapa lebih besar daripada aku. Itu kalimat Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalimat-kalimat itu terus kalimat yang menegaskan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, di Injil Yohanes. Semua pernyataan itu menunjukkan bahwa benar Bapa lebih besar daripada Yesus. Tapi ingat dalam konteks inkarnasi. Pada waktu dia telah mengosongkan dirinya. Karena gini, kalau dia tidak mengosongkan dirinya, ya dia tidak bisa menjadi sama dengan kita pada waktu dia menjelma menjadi manusia. Itulah alasan mengapa dia mengosongkan dirinya. Nah, pada waktu kapan Yesus menjadi lebih rendah daripada Bapa? Pada waktu dia menjelma menjadi manusia. Pada waktu dia berinkarnasi. Nah, pandangan yang kedua, itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, ada yang menganggap bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar lebih rendah dari Bapa pada waktu dia berinkarnasi. Dalam kekekalan pun, Yesus lebih rendah daripada Bapa. Para teolog ya seperti Bruce Ware, Wayne Grudem itu punya pandangan itu bahwa dalam kekekalan anak itu lebih rendah daripada Bapa, infunctional dalam secara fungsi. Jadi bukan hanya dalam waktu inkarnasi secara fungsi Yesus lebih rendah daripada Bapa, tapi dalam kekekalan juga secara fungsional Yesus lebih rendah daripada Bapa. Jadi subordinasinya in eternal dalam kekekalan, sejak kekekalan, bukan hanya in incarnation, bukan hanya dalam konteks penjelmaannya sebagai manusia. Nah, kurang lebih begitu, brother. Nah, begini, saya ingin supaya kita dengan bijak, dengan dewasa dalam menyikapi kedua perbedaan pandangan ini. Jadi manapun dari salah satu kedua pandangan ini yang kita anut, silakan, nggak jadi masalah. Tapi brother memang benar-benar hati-hati banget ketika menjawab pertanyaan ini. Brother sampaikan pandangan, nanti kesimpulannya silakan. Ya, silakan. Mau yang mana? Karena semua punya argumentasinya masing-masing. Ya, landasan teologisnya juga. Tapi pertanyaan secara pribadi dari aku, brother sendiri menyimpulkan bahwa secara esensi, secara hakikat sama nggak dengan Bapa? Sama dong. Dia kan punya hakikat yang sama. Dari Filipi 2 ayat 6 ini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Jadi dia punya hakikat yang setara dengan Allah. Ya, punya hakikat yang sama, esensi yang sama. Tadi kan sudah kita jelaskan terkait dengan karakteristik atau ciri-ciri dari keilahian atau kealahan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mengakui bahwa Yesus itu Allah dengan segudang argumentasi atau karakteristik keilahiannya, maka nggak ada ruang untuk kita membantah bahwa benar Yesus itu memiliki hakikat yang sama dengan Bapa. Oke. Di mana berada posisinya? Posisinya lagi rumah tulang judi kan. Kemanusiaan Yesus sebentar kali, brother ya. Kemanusiaannya oke, sekaligus kita panggil Pak Gem aja, brother. Nanti brother menjelaskan, nanti Pak Gem bisa tambahkan dari sisi Pak Gem mau ditambahkan atau mau dipertajam kembali. Kita panggil Pak Gem, ada di mana dia sekarang kan? Itu dia. Pintu loh, jangan Pak Gem. Mantap Pak Gem. Sini Pak Gem. Aduh, ini semakin hangat ini, brother. Nah, mungkin Pak Gem sudah menyimak apa yang sudah kita bahas dari tadi ya, Pak Gem ya. Hari ini kita agak dalam sekali kita membahas, dan memang selalu kita dalam membahas segala sesuatu.
Oleh karena itu, Pak Gem ada tanggapan semacam secara khusus argumentasi kemanusiaan Yesus. secara khusus kemanusiaan Tuhan Yesus tadi, Belum keilahian. masuk, ya. Tadi keilahian sudah kita bahas, lalu ini kemanusiaannya seperti apa? Karena kan ini sifatnya paradoksal ya. Satu sisi dia manusia, satu sisi dia Allah. Makanya di tema kita pada malam hari ini, kok bisa? Gitu. Nah, Pak Gem kan baru potong rambut nih. Kelihatan rambut. Siapa tahu dengan potong rambut, Iya. jawabannya jauh lebih maksimal. Aduh, men. Apa hubungannya? Bukan cuma itu. Iya, brother. memang Jangan main fisik, brother. kalau kemanusiaan ya memang dia harus datang sebagai manusia. Oke. Karena yang berdosa itu manusia. Ciri-cirinya. Sip. Kan gitu kan? Ya. Manusia kan jatuh dalam dosa. Manusia itu harus dihukum. Nah, yang terima hukuman siapa? Harusnya manusia. Ya. Nah, kalau manusia dihukum, ya udah hukumannya apa? Ya neraka. Ya, selesai semua. Selesai semua. Berarti Allah juga gagal. Dia mencipta manusia ternyata masuk dalam hukuman dan tidak tegak kerajaannya. Waduh, itu gagal dia sebagai Allah yang sempurna kan gitu. Nah, itu sebabnya dia datang sebagai manusia karena memang mau menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Jadi dialah yang menerima hukuman itu. Itu makanya dia datang sebagai manusia, itu dari sisi kemanusiaannya. Sehingga itulah yang di kayu salib dia berseru, Eloi Eloi lama sabachthani. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Nah, ini kan kemanusiaannya nih yang menyerukan seperti itu. Nah, jadi dengan Tuhan Yesus datang sebagai manusia, lalu hukuman itu diterima oleh Tuhan Yesus, bersamaan dengan itulah Allah itu sendiri memeluk kita. Jadi sebenarnya kalau kita baca Alkitab ya, apa sih intinya? Intinya kan di dalam itu Tuhan mau menegakkan kerajaannya sebenarnya. Melalui Yesus, melalui karyanya. Itu dulu menegakkan kerajaannya kan. Oke. Karena manusia sudah berdosa, nah ini kan kerajaannya gimana bisa tegak kalau manusia berdosa ini kan mempengaruhi semua. Yep. Nah, lalu di dalamnya itulah ada satu tema tentang keselamatan manusia, tapi intinya Tuhan itu mau menegakkan kerajaannya dengan mengutus putra tunggalnya, dengan mengubah tatanan-tatanan sehingga semua menjadi tatanan sorgawi, budaya sorgawi, kan gitu. Nah, melalui Yesus lalu memulihkan kita manusia ini, lalu manusia ini akan meneruskan semua, menciptakan budaya sorga itu. Nah, jadi kalau dikatakan dualitas Kristus ya sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah, ya tujuan itu dah. Kalau saya simpulkan ya sebagai seorang yang dulu bergelut dalam hal pengembalaan jemaat gitu ya, saya melihat ini adalah sebuah peragaan kasih aja sederhananya. Wow, ngeri nih, brother. Pendekatannya pengembalaan nih, brother. Nah, ini peragaan kasih. Iya, siap. Karena bayangin Tuhan itu nggak pernah ada dua loh yang namanya hakikatnya, sepenuh manusia, sepenuh Allah. Dulu jauh di sana. Tapi di akhirnya dalam tanda petik kalau saya mengutip pandangan orang, dia menambahkan natur manusia itu ya kan. Filipi 2 tadi. Menambahkan natur manusia, walaupun ada juga orang memperdebatkannya, terserah lah. Siap. Tapi faktanya begitu. Betul. Ya. Dualitas kan. Dualitas. Nah, sebenarnya Allah kita nggak ada seperti itu dari dulunya loh. Dari sana Dari kekekalan, dari sononya itu kagak ada. Dari kekal itu dia hanya satu pribadi dengan satu natur. Satu natur. Tapi karena keselamatan kita, dia merendahkan dirinya, dia yang maha tinggi jadi rendah, supaya kita yang rendah ini bisa ditinggikan. ngeri banget. Jadi Dia yang maha belum selesai. lanjut. Ini sentuhan psikologis dan khotbah. Iya. Lanjut. Dia yang maha kudus jadi dosa. 2 Korintus 5:21, ia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa, supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Nah ini loh, penggembalaan itu kan begitu. Bagaimana menuntun setiap orang agar mendapat rumput hijau. Bagaimana feed my lamb, kata Tuhan kan, memberi makan, melindungi dari serigala-serigala, kan itu harus penggembalaan. Makanya saya lihat di sini adalah bicara dualitas Kristus ini sebuah peragaan kasih sebenarnya yang harus kita lakukan. Nah, kita itu kan harus melihat juga banyak jiwa-jiwa memang peragaan kasih seperti ini yang ditunjukkan oleh Tuhan melalui pengorbanan yang besar. Ini harus kita miliki. Kalau nggak, bahaya kita melayani. Kita sebagai pemimpin pun akan menjadi pemimpin yang takut atau melarikan diri. Nah, ini jujur aja ini menjadi sebuah pergumulan juga. Jangan sampai Tuhan, saya sebagai pemimpin saya yang lari gitu. Ya. Nah, tapi melihat contoh yang diberikan Tuhan Yesus dalam dualitasnya ini luar biasa loh Tuhan kita. Ya. Itu sebuah pertaruhan. Dia merisikokan dirinya gitu. Ngapain dia turun-turun ke bumi jadi manusia, ambil resiko. Dia menghirup debu bisa pilek juga. Iya benar. Ngapain sebenarnya? Ya.
Coba pikirin, nah kita sebagai seorang pelayan Tuhan, kita semua sebenarnya harus memiliki spirit gembala itu. Keluarga kita, ya orang-orang sekitar kita harus punya spirit ini. Sehingga terkadang sampai kita sakit pun, Tuhan pasti berhitung kita semua. Ya. Nah, bisa ditambahin lagi, ini saya kalau ngomongnya nggak berhenti juga. Enggak, memang Pak Gem memang itu tugasnya. Dari sisi implikasinya ya, itu udah luar biasa banget itu. Ya, udah harus implikasi. Ya, udah tepat banget itu. Beda kualitasnya, brother. Itu bobot implikasi udah pas banget. Nah, mungkin kita tambahkan dulu terkait dengan kemanusiaannya. Saya minta lagi, oke. Ya. Ciri-ciri kemanusiaannya, lapar, haus, dicobai. Allah nggak bisa lapar, Allah nggak bisa haus, Allah nggak bisa dicobai. Dengan kata lain, brother mau bilang bahwa totalitas Tuhan Yesus sebagai manusia itu betul-betul manusia. Dia betul-betul manusia. Sorry nih ya, sorry to say semuanya, sorry bagi Tuhan. Berarti Tuhan Yesus juga bisa pup. Semuanya. Bisa semuanya ya. Dia bisa. Dia harus Maaf kata buang air kecil, gitu ya, segala macam. Oke. Ya, tapi yang pasti Yesus nggak menikah. Itu cerita karangan. Meskipun nanti itu. dia nikah sama Maria Magdalena itu, tapi memang betul-betul luas sebenarnya aspek pembahasan kita, dan kita nggak punya ruang atau waktu untuk membahas semuanya. Mungkin saya tambahkan sedikit lagi ya terkait dengan kemanusiaannya untuk menunjukkan di bahwa dia benar-benar manusia. Ibrani 2 ayat 17, Ibrani 5 ayat 7 sampai 8 sudah jelas-jelas mengidentifikasi bahwa dia benar-benar manusia. Filipi 2 ayat 10 ya kan, dia taat sampai mati. Ya, sampai mati di kayu salib ayat 8 ya. Itu mengidentifikasi bahwa dia benar-benar manusia. Ya, Yesus itu taat sekalipun dia adalah Allah. Dia lapar, dia haus, dia bisa dicobai. Ya, Matius menjelaskan terkait dengan pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, dicobai oleh iblis. Allah nggak bisa dicobai. Itu very clear dari kesaksian Yakobus. Ya, dia nggak bisa dicobai. Ya, kita yang sering mencobai diri kita sendiri dengan berbagai macam hawa nafsu, godaan dan sebagainya macamnya. Ya itu menurut saya tambahan terkait dengan kemanusiaan Yesus, bahwa dia benar-benar manusia dalam segala hal. Ibrani 2:17 dia disamakan dengan manusia supaya kita bisa diselamatkan oleh Allah dan mengikuti teladan Yesus dalam konteks kemanusiaannya. 1 Yohanes 4 ayat 2 boleh dibaca sebenarnya. Oke, 1 Yohanes 4 ayat 2. Ayat 2. Ini sebuah klaim Yohanes yang sangat tegas dan jelas. Boleh dibaca. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi kalau kita tidak mengaku Yesus sebagai manusia, kita tidak berasal dari Allah. Ya, itu sangat tegas ya. Silogismenya. Jadi memang dia manusia sepenuhnya dan dia memang Allah sepenuhnya. Kok bisa gitu? Ya memang nggak ada jalan lain menyelamatkan kita, mesti begini. Nggak ada jalan lain. Jadi kenapa bisa? Ya demi saudara dan saya. Kalau nggak ada jalan, mau pakai apa penyelesaian masalah dosa ini? Sebenarnya kan intinya kan masalah dosa sebenarnya. Nah, terkait tadi brother, yang bahwa dia yang ilahi lahir dari rahim yang notabene manusia sudah berdosa dari Maria. Apakah dia tidak terkena dosa juga? Karena dikandung dalam benih Roh Kudus. Iya, benih Roh Kudus. Itu kan di Lukas pasal yang kedua udah very clear ya. Dia nggak punya bapak secara jasmani, ya, tapi dikandung oleh Maria supaya dia punya sumber kemanusiaan, ya dalam kandungan Maria lah, sehingga dia bisa lahir sebagai manusia pada umumnya, ya. Kalau apakah dia tidak terdistorsi, brother? Tidak, karena memang dilindungi ya oleh Roh Kudus. Mungkin kita bisa buka ayatnya, Lukas 2 ayat 15. Di Lukas pasal yang kedua ayat 35, sorry. Ini ngomong-ngomong gelas saya nggak ada ya? Iya, Pak Gem. Udah nggak apa-apa lah. Minta maaf Pak Gem ya. Nggak apa-apa, kering-kering dikit nggak apa-apa lah. Ya aduh, kode keras ini. Tolong dong kelasnya. Padahal hanya kita doang ya. Brother. Ayo brother. Ya sambil dicari ayatnya ya tentu apa namanya? Aduh, ya udah, aku aja yang ngambil. Biar aja, Mike. Biar aja. Nggak apa-apa, biarin aja. Sebentar lagi habis. Nah, terus dong. Nggak apa-apa tadi, biar aja. Nggak apa-apa, Mike, sini aja kita ngobrol-ngobrol sini. Ya kan ada teman yang mengarahkan. Oke, gini ya, brother. Sambil menunggu itu, Pak Gem, bagaimana waktu Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak tahu kapan hari itu." Itu kan menunjukkan dia kan Allah, kita mengakui dia Allah, tapi
Oh sorry, Dia tidak Lukas tahu. 1 ayat 35 ya. Oh. Sebelum ke situ brother ya. Nah, iya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi apa yang membuat Yesus tidak mewarisi dosa warisan? Karena ada Roh Kudus yang menaungi dia. Roh Kudus lah yang menjamin Yesus tetap kudus sekalipun dia lahir sebagai manusia, sehingga dia tidak terdistorsi oleh dosa warisan. Nah, lanjut. Dan kalau kita membaca itu dibuktikan bahwa dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Di Yohanes 8 Nice. Aduh, dan Yohanes 8 Tuhan Yesus menantang kan, siapa di antara kamu yang bisa membuktikan bahwa aku berdosa? Iya, betul. Karena memang tidak pernah dia berbuat dosa dan didapati berdosa. Harusnya kita begitu ya Pak Gem ya. Benar-benar berani menyatakan bahwa bisa membuktikan bahwa kita itu tidak pernah berbuat dosa ya. Nggak mungkin. Tapi nggak mungkin. Enggak, maksudnya Oh, dalam iya. hal hidup benar. Oh gitu. ya, setelah ditebus, Iya. memang seperti pernyataan Agustinus ya, bahwa kita bisa tidak berdosa. Nah, Dan kita, ya itu perjuangan kita selama kita hidup lah. nah, masalah tahu tidak tahu itu dalam kemanusiaannya dia berkata itu. Ya Gimana, harusnya Pak sih Gem? nggak usah kita buat jelimet kalau saya. Kita percaya nggak bahwa Yesus datang sebagai manusia, Allah itu menjadi manusia? Percaya nggak? Ya percaya. Ya manusia yang terbatas. Ya. Oke. Jadi kalau dia nggak tahu, kenapa jadi membuat kita heran? 2 kali dikau datang ke Kak Pembina. Kecuali Pimpinan kalau kita ini luar biasa. masih kosong coba. Isi dulu. Minum dulu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya. Ya kita minum dulu. Jadi dia benar-benar nggak tahu pada waktu itu lah ya. Ya kayaknya Pris ya enggak. Jadi ya Aman-aman. dia benar-benar nggak tahu. Oke. Emang kenapa kalau dia bilang nggak tahu? Kan gitu. Nah kenapa kita mesti, kecuali kita menolak dia sebagai manusia? Ya. Oke. Kan gitu. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu jelimet soal itu kan. Ya, ya. Oke. Ya, kadang biasanya orang-orang akademis ini kan Ya, Pak Gem saya ngerti lah. harus mencari diskursus Nah, yang coba dulu nggak sabar dia. apa-apa. Udah Ini maksudnya waktunya masih nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. 8 menit lagi. Ini semua Igranus masih betah ini, masih Tiba-tiba masih amin ya kan. Hati kita. Nah, Matius 24 ayat 36. Ini ayatnya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, kalau memang Yesus itu Allah, kenapa dia tidak tahu hari itu, waktu itu? Kan Allah itu Maha tahu. Ini menunjukkan bahwa gagal dong, ya. Gagal dong kita membuktikan Yesus itu Allah. Karena ayat sendiri terang-terangan menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Nah, tadi sudah dijawab sama Bapak Gembala. Saya tambahkan lagi terkait dengan kenosis. Dia mengosongkan dirinya. Jadi dalam konteks kemanusiaannya yang mengosongkan dirinya. Jadi dari yang Maha tahu, rela menjadi tidak Maha tahu dalam keadaan dia sebagai manusia yang telah mengosongkan diri. Dan bukan hanya itu, dia tidak Maha hadir pada waktu itu. Dia hanya hadir di Yerusalem, dia tidak hadir di mana-mana dalam konteks sebagai yang telah berinkarnasi dan mengosongkan diri. Jadi kita harus memahami ini secara utuh, secara komprehensif, sehingga tidak sepotong-sepotong dalam kita membuat satu kesimpulan. Mantap. Oke, terkait kemanusiaan, Pak Gem ada yang mau tambahkan lagi? Silakan Pak Gem. Dia benar-benar manusia. Ya saya pikir udah cukup ya tadi apa yang didiskusikan. Ayat-ayat udah dibuka bahwa dia Allah. manusia kan, Allah menjadi manusia. Tapi yang Tapi saya mau saya tekankan berulang-ulang lagi adalah bahwa itu semua terjadi karena kita berdosa. Oke. Jadi kita harus bersyukur dan menghargai ini saudaraku dengan menjaga hidup kita. Kalau enggak, sama sekali kita tidak menghormati Tuhan, sama sekali kita tidak menghargai apa yang Tuhan perbuat. Ya, jangankan Tuhan ya, orang lain aja ya kalau dia berbuat sesuatu kepada kita tidak menghargai dia, udah rasanya udah jahat banget kan. Apalagi terhadap Tuhan ya, Pak. Kalau Tuhan tidak melakukan ini, selesai semua hidup kita ini sebenarnya. Nah ini ya saya kan ngomong ini dari sisi apa ya penggembalaan kan. Penggembalaan. Tadi kan udah sangat luas ya, Saudara Robson udah menjelaskan sangat luas dan sebagainya gitu. Jadi kalau ditanya kepada saya, inilah teladan itu. Ayolah kita rendah hati seperti Tuhan. Tuhan yang memang maha tinggi aja rela loh mengosongkan dirinya. Kita yang cuma segini aja kok susah amat sih mengosongkan? Kok sombong amat sih kita manusia ini? Nah kan itu, kita cuma punya sendiri kan dibandingkan Tuhan. Tapi Tuhan itu punya semua, tapi dia lepasin loh mengosongkan diri kenosis itu. Demi apa? Demi keselamatan. Jadi spirit kita ya sebagai seorang pelayan Tuhan, melayani Tuhan sebagai gembala dan lain sebagainya, spirit kita itu keselamatan jiwa orang lain. Nah kalau ini memang menjadi fokus kita dalam pelayanan, maka kita harus berani seperti Tuhan Yesus. Tuhan yang punya semuanya, dia kosongkan dirinya, kita yang punya sendiri. Susah amat sih. Tapi kenyataannya susah ya. Harusnya sih nggak susah. Kenapa susah? Kenapa susah? Karena kita nggak punya kasih.
Karena hidup kita tidak punya cinta kasih. Kalau kita dipenuhi oleh cinta kasih Tuhan, sebenarnya nggak susah harusnya. Makanya saya bingung kalau dikit-dikit orang berkata, ya kita harus berjuang, ya berjuang terus betul, tapi jangan berjuang itu sebuah beban. Tapi, jadi harus perlu digarisbawahi bahwa Pak Gem tidak sedang menolak bahwa perjuangan itu tidak boleh. Ya kita memang harus berjuang, tapi kalau terus mengatakan berjuang akhirnya lelah sendiri berarti salah nih. Nah, kita berjuang itu bukan akhirnya jadi putus asa ya. Ingat, berjuang itu bukan upaya kita, Nah, ini yang perlu ditekankan. Nanti akhirnya capek sendiri. Jadi kita seperti hidup di bawah komentar gitu. Jadi kalau kita merasa capek, pasti kita nggak hidup dalam kasih. Kita capek tapi nggak lelah. Gimana nih? Bicara lelah, jiwanya nggak lelah maksudnya. Secara fisik mungkin kita capek ya, namanya itu terbatas. Tapi karena kasih Allah itu membuat kita nggak lelah, ya tetap bisa bersemangat. Jadi kalau saya tuh kalau bicara soal kualitas ini, saya selalu mengenakan di situ. Ini sebuah pertaruhan yang di mana Tuhan merisikokan dirinya demi kita. Siapa yang mau itu? Mau dan kita mau lah. Inkarnasi Yesus itu bukan sebuah kehinaan ya, bukan sesuatu yang memalukan, justru sebuah keagungan ya. Allah menunjukkan keagungannya, integritasnya, kasihnya, keadilannya, sempurna semua sifat-sifatnya dalam konteks ketika dia berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Selain kasihnya itu ya betul dia sempurna, tetapi integritasnya, keadilannya, kebijaksanaannya, hikmatnya itu sempurna adanya ketika dia memilih untuk berinkarnasi. Mungkin kan bagian terakhir ini ya. Dan yang paling luar biasa itu silakan Pak Gem. Dia dari surga datang sudah mendowngrade dirinya. Datang pun bukan untuk berkemenangan dalam cara pandang manusia, datang untuk mati. Datang untuk sebuah kehinaan dalam pandangan manusia. Bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Makanya banyak orang mengatakan Yesus gagal karena dia mati. Tapi sebenarnya itulah keberhasilan itu. Karena memang dia datang untuk mati. Nah, kita pengen hidup. Pengen mati. Dia memang datang supaya kita hidup. Tapi kita dia pengen hidup. Makanya nggak mati-mati. Padahal harus mati ya, mematikan pikiran daging. Dalam tanda petik kan Yesus kan mematikan si akunya sebenarnya. Betul. Itu kan sebuah penyangkalan diri. Mantap. Saat dia dibaptis, saat dia dicobai, dia kan sedang menyangkali dirinya sebenarnya. Kalau kau anak Allah, tuh. Coba kalau kita belum tahu kok ya siapa aku ya, aku tunjukkan aku siapa. Kau pikir kok? Kan gitu kita manusia ini. Tapi Tuhan coba pikirkan itu. Nah, ini harus menguasai hidup kita. Menarik ya. Itu dia. Belum lagi kita membahas ada potensi nggak Tuhan itu mungkin next time waktu iya karena itu pertanyaan menggantung ya kan, biar kita bahas lain kali. Karena kita juga belum bahas terkait dengan pergulatan di awal-awal gereja, konsili-konsili. Tadi sudah sempat disinggung kan? Iya, hanya ini paling lama loh kita, biasanya sejam loh. Luar biasa ya. Kalau jemaat Tuhan kita masih bersemangat, nggak apa-apa. Namanya di malam minggu kita ngobrol-ngobrol tuh. Ada makanan di meja kita sendiri, ada kopi. Udah pergi nggak jelas. 2 menit lagi. Kesimpulan. Saya tambahkan sedikit ya terkait dengan Dwi Natur Kristus. Sebelum ada konsili untuk menunjukkan betapa kuatnya keyakinan kita terkait dengan Dwi Natur Kristus, dua natur dengan satu pribadi, bapak-bapak rasuli itu sudah menegaskan loh kok. Selain murid-murid Yesus ya, para rasul ya, bapak-bapak rasuli, bapak-bapak gereja, jadi ada 3 ya. Bapak-bapak rasuli sudah mengidentifikasi bahwa Yesus itu dua natur dengan satu pribadi, seperti Irenaeus, Tertullianus, ya kan, Origenes, Justin Martyr dan sebagainya macamnya sudah mengidentifikasi Dwi Natur Kristus. Nah, kesimpulan saya begini, saya mengutip kalimatnya C.S. Lewis. Bukan Athanasius. Enggak, Athanasius. Ini bahwa anak Allah menjelma menjadi manusia itu supaya kita manusia bisa menjadi anak-anak Allah. C.S. Lewis. Anak Allah menjelma menjadi manusia supaya kita manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah ketika kita menerima Yesus. Nah, tadi terkait dengan pernyataan brother di awal, tujuan keselamatan itu bukan hanya sekedar supaya kita masuk surga, terhindar dari neraka, tetapi supaya kita berkeadaan seperti anak Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Begitu kesimpulan dari saya. Tulang sekaligus Pak Gem. Dualitas, kalau kita bicara dualitas Kristus, yang pertama, ini sebuah realita yang harus kita terima dan ditolak. Ya, realitas betul. Ini yang ditolak, ya kan? Karena Alkitab memang jelas mengatakan ini. Yang pertama, yang kedua, realitas ini, kenyataan ini adalah semua dalam rangka Allah mau menegakkan kerajaannya di muka bumi ini.
Iya, di alam semesta ini dulu semua gitu, di dunia ini. Dia mau menegakkan kerajaannya, dan di sana nanti ya dia dengan menegakkan kerajaannya melalui putra tunggalnya, lalu tugas diberikan kepada kita manusia yang diselamatkan ini untuk melanjutkannya. Nah, khotbah kita besok itu kan memperindah dunia. Wah. Dalam rangka anniversary Igre yang pertama besok sore. Perdana onsite ya, silakan datang Igreaners. Lagi itu realita yang harus kita terima karena memang fakta-fakta jelas. Kalaupun ada orang menolak itu hak mereka untuk menolak, kita nggak perlu marah sama mereka. Ya. Tapi yang jelas kita bisa bertanggungjawabkan itu di dalam Alkitab kita menjadi sumber utama kita. Iya, betul. Argumentasinya jelas kan. Setuju. Kan gitu kan. Yep. Nah lalu yang kedua, kita sebagai orang Kristen harus betul-betul jangan anggap enteng bagian ini. Kita harus betul-betul serius untuk memahaminya. Karena ini merupakan satu doktrin utama kekristenan. Kan gitu, Allah Tritunggal, dualitas Kristus. Ini kan doktrin-doktrin utama sebenarnya, nggak boleh memang kita abaikan gitu. Ya. Makanya kita itu repot banget. Itu repot banget itu dan lain sebagainya gitu kan, doktrin seperti itu. Nggak boleh kita ngomong gitu. Coba belajar semaksimal kita tentang Allah Tritunggal, dualitas Kristus gitu. Oke. Gitu lah saya pikir. Wah, ngeri. Sempurna. Oke, dari saya kesimpulannya adalah peragakanlah kasih dimulai dari rumah. Wih, sempurna. Udah kalimat sempurna itu tuh Udah pacar ini. sempurna. Kita tutuplah persekutuan kita di malam hari ini, Igreaners. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas percakapan kami di malam hari ini. Kiranya percakapan ini dapat mendatangkan kemuliaan-Mu bagi kami dan kami dicerahkan oleh kebenaran firman-Mu. Apa yang kami cakapkan ini semuanya untuk supaya kami semakin berkualitas di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ngopi dari rumah di malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Hendro, Brother Robson, Pak Gem, dan seluruh tim yang ada di sini dan seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Yes. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati Di kita. ngopi dari rumah selanjutnya, Pak Gem. Ngopi di rumah selanjutnya tema kita apa dia? Tema kita tentang seputar literasi keuangan digital, Pak Gem. digital ya. Nah. Oke. Jadi nantikan di akhir bulan tanggal 26 kita akan berbicara tentang cuan. Tapi dalam terang kemuliaan Tuhan. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.